Siapa yang tadi pagi sudah ada salat subuh? Angkat tangannya. Kasih 2 jempol untuk teman-teman yang sudah melakukan salat subuh. Teman, sebelum kita memulai kegiatan, kita nyanyi dulu. Seperti ustazah ya, kita nyanyi sama-sama. Setiap hari aku bangun pagi, kulipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, salat subuh tak lupa lagi. Jadi teman-teman, habis bangun tidur, kita harus langsung salat subuh. Berapa rakaat kita salat subuh teman-teman? Salat subuh ada 2 rakaat. 2 rakaat aja teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini ustazah kembali mau menjelaskan kegiatan teman-teman untuk di rumah. Kegiatannya sudah teman-teman bawakan kemarin, tapi untuk penjelasannya ustazah akan menjelaskan hari ini. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan seperti biasa, kita harus membaca apa teman-teman? Harus membaca doa. Kita harus membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diberi berkah oleh Allah. Teman-teman, sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, kita harus membaca doa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu. Tapi biar ilmu kita diberi berkah oleh Allah, kita juga harus mendoakan kedua orang tua. Ayo kita baca dulu doa untuk kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Semoga Allah selalu mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita ya teman-teman. Sudah membaca doa seperti biasa, kita lanjutkan dengan murajaah surat pendek. Nah, teman-teman, bagaimana sikap murajaah? Lipat tangan. Sikap murajaah. Surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan murajaah. Semoga Allah selalu menambah hafalan kita dari waktu ke waktu ya teman-teman. Selanjutnya ustazah mau tanya nih kepada teman-teman, sekarang hari apa ya? Siapa yang tahu? Hari apa ya teman-teman? Kemarin adalah hari Minggu, berarti sekarang adalah hari Senin.
keluargaku. Subtema kita adalah tata tertib di dalam keluarga. Ternyata di dalam keluarga ada tata tertibnya juga, teman-teman. Selanjutnya, subtema kita tata tertib di meja makan. Kira-kira apa saja ya tata tertib di meja makan? Tapi sebelum kita masuk ke tema, kita lihat dulu firman Allah dalam surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ternyata teman-teman, di dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah mengingatkan kita supaya kita tidak sembarangan memasuki rumah orang. Dan sebelum kita memasuki rumah, kita juga harus mengucapkan salam. Teman-teman, kira-kira apa saja ya kegiatan kita hari ini? Ayo kita lihat. Kegiatan kita yang pertama adalah ikrar. Kegiatan ikrar boleh teman-teman lakukan bersama ayah bunda di rumah. Yang kedua, doa dan murojaah surat Al-Falaq seperti yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya, membaca kibar. Jadi teman-teman, habis ini jangan lupa ya diulang-ulang lagi kibarnya di rumah, biar kita bisa cepat lancar membaca Al-Quran. Kemudian, yang keempat, pembahasan tema tentang tata tertib keluarga. 5. Berjalan maju pada garis lurus sejauh 3 meter. 6. Meniru huruf U. 7. Mengurutkan cerita gambar seri. 8. Mengurutkan peralatan makan dari kecil ke besar. Jadi dari yang kecil dulu baru menuju ke yang besar. 9. Doa sesudah kegiatan, kemudian penutup. Itulah teman-teman kegiatan kita untuk hari ini, ada 9 kegiatan. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tema. Sebelum masuk pembahasan tema, boleh teman-teman lihat ada gambar ustazah. Kira-kira gambarnya lagi ngapain ya teman-teman? Itu ada sebuah keluarga, dia lagi duduk mengelilingi meja makan dan sedang membaca doa. Ternyata di dalam gambar ini salah satu tata tertib di dalam keluarganya adalah membaca doa sebelum makan. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada tata tertib di meja makan, ustazah mau bertanya dulu sebelum ke meja makan, kira-kira apa saja ya bentuk tata tertib di dalam keluarga? Misalnya, tata tertib di dalam keluarga itu bisa berupa kita harus beribadah tepat waktu. Misalnya ayah bundanya mengajarkan kita untuk selalu beribadah tepat waktu. Berarti ini adalah merupakan salah satu tata tertib di keluarga kita. Terus, habis bangun tidur, kata mama, rapikan tempat tidurnya ya nak. Setiap bangun tidur, jangan lupa merapikan tempat tidur. Itu juga merupakan salah satu tata tertib di keluarga. Kemudian kita harus makan bersama-sama di meja makan, tidak boleh makan sendiri-sendiri, kata mama. Itu juga merupakan tata tertib di keluarga. Kemudian misalnya menonton televisi hanya boleh 1 jam aja ya nak, gak boleh lama-lama, cuma 1 jam. Wah, berarti itu juga merupakan tata tertib di keluarga kita. Tata tertib itu sama dengan
aturan-aturan yang ada di keluarga kita, teman-teman. Dan bisa juga misalnya setelah sholat maghrib sampai waktu sholat isya, kita berkumpul bersama-sama di ruang keluarga, bercerita, ayahnya bercerita, ibunya bercerita, atau teman-teman yang bercerita ke ayah bunda. Selanjutnya bisa juga sebelum tidur, kata mama jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, dan gosok gigi terlebih dahulu. Itu juga merupakan aturan atau tata tertib di dalam keluarga. Itu beberapa contohnya ya teman-teman. Selanjutnya sekarang kita akan masuk kepada tata tertib di meja makan. Wah, kira-kira apa saja ya tata tertib atau aturan yang harus kita patuhi ketika kita mau makan? Ternyata mau makan pun ada aturannya juga teman-teman. Yang pertama, kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, kita harus makan dalam posisi duduk. Karena di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk makan sambil duduk. Seperti hadis Nabi, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Kemudian, seperti gambar ustazah tadi, kita harus membaca doa sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, kita harus bisa menggunakan peralatan makan dengan benar. Jadi teman-teman, kalau kita makan nasi, jangan menggunakan garpu. Tapi kalau kita tidak makan pakai tangan, kita boleh menggunakan sendok. Selanjutnya, jika makanan sudah dihidangkan oleh mama di meja makan, kita harus langsung makan. Misalnya mama sudah menghidangkan makanan di atas meja, teman-teman masih bermain, gak boleh seperti itu ya teman-teman. Jika makanan sudah terhidang, berarti itu adalah waktunya untuk kita makan. Selanjutnya, kita tidak boleh bicara saat mulut kita berisi makanan, karena bisa muncrat makanannya kemana-mana. Wah, ternyata banyak juga ya aturan ketika makan. Itulah kenapa di dalam agama Islam itu kita diajarkan mulai dari makan. Selanjutnya apalagi ya? Wah, kita juga tidak boleh menghina makanan teman-teman. Seperti apa menghina makanan? Misalnya kita dikasih makanan sama mama, nggak mau mama, nggak enak. Berarti teman-teman nggak boleh ya bilang seperti itu. Saat kita bilang makanannya tidak enak, berarti kita sudah menghina makanan. Ternyata kita juga tidak diperbolehkan teman-teman untuk menghina makanan. Kalau kita tidak suka, ya sudah, tidak usah dimakan, tapi tidak boleh menghina makanan. Selanjutnya, kalau kita lagi makan, misalnya itu makanan kesukaan kita ambil nasi sebanyak-banyaknya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus ambil makanan yang akan kita habiskan sesuai porsinya. Nanti kalau sudah habis, boleh ditambah lagi ya teman-teman. Selanjutnya, ketika kita bersendawan nih habis makan, kita harus menutup mulut dan meminta maaf. Jangan tertawa sambil mulutnya terbuka. Kalau kita makannya bersama-sama, tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Kira-kira itulah beberapa aturan atau tata tertib ketika kita makan. Selanjutnya, kegiatan kita hari ini apa ya teman-teman? Siapa yang masih ingat tadi kita sudah membaca kegiatan kita hari ini? Yang pertama, berjalan maju pada garis lurus. Teman-teman di sini boleh berjalan maju di atas karpet, di pinggirnya teman-teman berjalan. Tapi tidak boleh miring-miring jalannya, harus lurus. Kegiatan kita yang kedua, meniru huruf U. Di buku teman-teman, di buku kotak-kotaknya sudah ada ustazah contohkan huruf U-nya. Tinggal teman-teman tiru. Pertama, boleh teman-teman tebalkan garis putus-putusnya. Setelah garis putus-putusnya selesai teman-teman tebalkan, teman-teman lanjutkan membuatnya sendiri sampai halamannya penuh. Selanjutnya, tugas kita adalah
cerita gambar seri. Ustazah sudah ada kasih kertasnya kemarin. Jadi ceritanya di gambar itu ada anak yang mau makan. Wah, jadi kira-kira sebelum makan dia cuci tangan dulu, terus duduk dulu di tempat makan. Setelah dia duduk di tempat makan, dirapikan kembali meja makannya. Setelah meja makan dirapikan, juga langsung mencuci piring. Teman-teman urutkan ya dengan memberi angka. Diberi angka di kotak yang di bawahnya. Kegiatan kita selanjutnya mengurutkan peralatan makan dari kecil ke besar. Sini Ustazah kasih contoh teman-teman. Jadi adalah peralatannya piring. Pertama piring yang kecil, yang agak besar, yang agak besarnya lagi, dan piring yang paling besar. Kemudian bisa juga dengan gelas kecil, gelas agak besar lagi, dan gelas yang besar. Bisa juga mangkok yang kecil, mangkok yang agak besarnya sampai mangkok yang besar. Boleh nanti teman-teman pinjam peralatan makan punya mama. Terus teman-teman urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ketika mengurutkan, boleh minta tolong sama mama difotokan terus dikirim sama Ustazah ya teman-teman. Oke, selamat melakukan kegiatan teman-teman. Itulah kegiatan teman-teman hari ini. Tapi sebelum teman-teman melakukan kegiatan seperti biasa, jangan lupa membaca doa. Apa doanya teman-teman? Doa sebelum memulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat bekerja ya teman-teman. Dan setelah teman-teman selesai bekerja nanti, jangan lupa membaca doa. Apa doanya setelah selesai melakukan kegiatan? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Ustazah. Ustazah tunggu foto kegiatan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.